Saudaraku sekalian yang kekasih, yuk kita renungkan betapa benar, betapa terbukti bahwa Allah itu ada, Allah itu hidup. Penciptaan alam semesta yang begitu menakjubkan, hukum alam, tatanan dunia yang sempurna ini pasti tidak ada dengan sendirinya. Siklus alam, rotasi bumi, revolusi bumi, daya tarik bumi dan planet-planet yang konstan, jarak matahari, bumi, dan lain sebagainya. Universe, jagat raya yang sempurna ini tidak mungkin ada tanpa adanya pribadi agung yang menciptakan dan memelihara. Oksigen yang limpah, luar biasa. Ada tangan yang tidak kelihatan yang merajut semua ini. Saudara, kita percaya dialah Allah yang dikisahkan di dalam Alkitab, yang menyatakan diri sebagai Yahweh, Allah Yahweh, Elohim Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel. Allahnya Musa yang menyeberangkan bangsa Israel melewati Kolsom, menuntun dari Mesir sampai tanah Kanaan. Allahnya Elia, Allahnya Elisa, Allahnya Sadra, Mesa, Abednego, sehingga mereka tidak terbakar oleh api yang dipanaskan 7 kali. Saudaraku, dialah Allahnya Daniel, Allahnya Daud, Allahnya Yusuf. Dia adalah Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang hidup, Allah yang nyata. Kita harus belajar mempercayai Allah. Kita harus berani melintasi batas, masuk di kawasan iman. Saudara, kita kalau membaca Alkitab, kita melihat satu hal. Kalau saudara tidak tahu atau kurang tahu, saya beritahu. Kita lihat satu hal. Bagaimana umat pilihan, bagaimana kekasih-kekasih Tuhan, bagaimana tokoh-tokoh iman memiliki dimensi pandang yang tidak sama dengan orang di sekitarnya. Seperti misalnya Abraham, dia meninggalkan Ur Kasdim. Tidak akan bisa dimengerti oleh masyarakat sekitarnya. Tetapi Abraham melakukan itu karena Allah, Elohim Yahweh yang memerintahkan. Coba saudara perhatikan bagaimana Elia menghadapi nabi-nabi Baal. Begitu berani. Mereka mengadakan perlombaan semacam kompetisi membuat kurban. Tidak boleh dibakar dengan api. Mereka membuktikan siapa Allah yang benar, apakah Dewa Baal, apakah Yahweh Allah Israel. Dan ternyata Yahweh hidup, menurunkan api membakar persembahan Elia. Aduh, banyak lagi saudara apa yang dikisahkan Alkitab yang menunjukkan Allah itu hidup. Dunia kita ini fasik, makin tidak peduli Tuhan dan hukumnya, makin ateis. Bahkan orang beragama pun secara praktis ateis. Secara teori beragama, bertuhan katanya. Tapi secara praktek tidak bertuhan. Perbuatannya, kelakuannya tidak menunjukkan dia bertuhan. Kalau dia bertuhan, dia tidak akan melakukan tindakan-tindakan itu, saudaraku. Dengan berbagai alasan tentunya. Apalagi kalau orang sudah bisa bicara tentang Tuhan, cakap membuat alasan. Tapi kita banyak diam dan harus diam. Kita harus diam, yang penting bagaimana hidup keseharian kita benar-benar berjalan di jalan Tuhan. Kita percaya Allah itu hidup. Ayo kita terus kobarkan iman ini. Allah itu hidup, Allah itu nyata, Allah itu memerintah. Allah pemerintahannya kekal. Yang karenanya Tuhan Yesus mengajarkan kita doa, datanglah kerajaan-Mu. Dan kita berlindung kepadanya. Kita mohon perlindungan Tuhan.
serius kita mohon perlindungan Tuhan, kita hanya bergantung kepadanya dan menantikan pertolongan Tuhan atas persoalan-persoalan kita. Jika kita serius betul-betul berlindung kepada Tuhan, mengandalkan Dia, dan menantikan pertolongan Tuhan atas setiap masalah kita, maka tidak kita akan terbimbing untuk hidup di dalam kebenaran, dalam kesucian, dalam kekudusan. Karena kita tidak mungkin dilindungi Allah atau layak menerima perlindungan Tuhan kalau kita tidak hidup di dalam kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Pemberontak tidak layak hidup di dalam perlindungan Allah. Pengkhianat tidak layak berlindung dalam perlindungan Allah. Artinya orang yang berkhianat kepada Tuhan. Orang yang berkhianat kepada Tuhan adalah orang yang tidak menjaga mulutnya, tidak menjaga pikirannya, tidak menjaga perbuatannya. Kalau mulut sekarang bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan jari-jari di media sosial. Orang yang sungguh-sungguh berlindung kepada Tuhan, bernaung kepada Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan adalah orang-orang yang mengabdi, bukan orang-orang yang memberontak. Orang yang mengabdi kepada Tuhan, orang yang menjaga pikirannya dari hal yang kotor. Pikiran harus bersih. Mulut tidak boleh mengucapkan kata-kata yang melukai dan merugikan sesama. Perbuatan kita tidak boleh merugikan dan menyakiti orang lain. Tetapi yang kita lakukan haruslah kata-kata membawa keteduhan. Perbuatan yang mengangkat yang jatuh, mencukupi yang kekurangan, menolong sesama. Bukan untuk tebar pesona, bukan untuk dipuji, disanjung, bukan untuk dikultuskan, tapi semua itu mengalir dari perasaan yang sudah terlatih menolong orang. Ada orang-orang yang Tuhan telah didik, Tuhan latih sejak muda hidup menolong sesama. Biasanya orang-orang seperti ini juga orang-orang yang pernah susah, yang hidupnya pernah menderita, ditolong orang, maka sekarang setelah dia kuat, dia mampu, dia juga menolong orang lain, saudaraku. Oleh sebab itu kita juga dalam hal ini harus mengingat siapa kita dulu, kita bukan siapa-siapa. Kita tidak punya apa-apa, tapi Tuhan memberikan kita keadaan yang baik hari ini. Maka kita bisa melihat tangan-tangan kecil yang harus kita topang. Kita memberikan pertolongan bukan karena kita mau dipuji, mendapat ucapan terima kasih. Itu bukan kewajiban, tetapi kesenangan kita. Dan apa yang kita lakukan itu menyenangkan hati Bapa di sorga. Saudaraku, orang yang berlindung kepada Tuhan, orang yang mempercayai Tuhan itu hidup dan nyata, lalu berlindung kepada Tuhan, tidak akan mungkin hidup sembarangan, saudara. Pertama, mempercayai Allah itu hidup. Kobarkan terus iman, Allah itu hidup. Ya, terus menghayati Allah itu hidup. Dimanapun dan kapanpun kita berada, menghayati Allah itu hidup. Lalu kita mengandalkan Dia. Selanjutnya kita tidak boleh berbuat sembarangan lagi. Ya, dari apa yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan, tidak boleh sembarangan lagi. Ini pesan Tuhan untuk kita. Ya saudaraku, kiranya pesan nasihat Tuhan ini memberkati saudara-saudara semua. Mari angkat tangan saudara. Bapa, kami angkat tangan dan kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Berkat dari Elohim Yahweh Allah Israel, Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun atas kami sekalian. Amin.